Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita akan membahas bab kelas 10, yaitu tentang animalia pada materi pendahuluan animalia. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah animalia. Animalia merupakan salah satu dari kingdom atau kerajaan dalam klasifikasi makhluk hidup yang telah berkembang. Nanti kita akan membahas tentang pembagian pada animalia ini ya. Oke, sekarang kita akan membahas ciri animalia. Animalia memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama adalah multiseluler atau metazoa, yang artinya tubuhnya terdiri atas kumpulan dari sel-sel. Yang kedua ada eukariotik. Eu itu sejati, kariot itu adalah membran inti. Jadi eukariot adalah inti selnya memiliki membran. Yang ketiga, sel tubuh tidak memiliki dinding sel. Yang keempat, heterotrof, artinya tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang kelima, tidak berklorofil. Yang keenam, habitat atau tempat hidupnya perairan atau darat. Oke, sekarang kita akan membahas animalia terbagi menjadi 9 filum yang diurutkan berdasarkan kekerabatan dan tingkat perkembangannya. Yang pertama ada filum Porifera yang merupakan hewan berpori. Yang kedua, filum Coelenterata yang merupakan hewan berongga. Yang ketiga, filum Platyhelminthes yaitu cacing pipih. Keempat, filum Nematelminthes, cacing gilik. Yang kelima adalah filum Annelida, cacing gelang. Yang keenam adalah filum Arthropoda. Yang ketujuh adalah filum Mollusca, hewan lunak. Yang kedelapan adalah filum Echinodermata. Dan yang kesembilan adalah filum Chordata. Klasifikasi metazoa. Metazoa dikelompokkan berdasarkan simetri tubuhnya, notochorda, lapisan embrionik, dan rongga tubuh. Yang pertama, kita bahas simetri tubuh. Simetri tubuh adalah istilah yang menggambarkan simetri yang dapat dibentuk suatu individu jika diambil garis memotong pada tubuhnya. Nah, kita akan membahas bagian dari atau macam-macam simetri tubuh ya. Oke. Simetri tubuh yang pertama adalah simetri bilateral. Jika dipotong melewati mulut dan anus sehingga terdapat bagian yang sama di sisi kiri dan kanan, itu namanya simetri bilateral. Tubuh terbagi menjadi dorsal, atas atau punggung, dan ventral, bawah atau perut. Tubuh terbagi menjadi anterior, bagian atas atau kepala, dan posterior atau caudal, bagian bawah atau ekor. Contoh dari makhluk hidup yang memiliki simetri bilateral adalah Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, dan Chordata. Nah, di sini kalian bisa melihat gambar ya, ada anterior, posterior, ada dorsal, ventral. Yang kedua adalah simetri radial. Simetri radial, jika tubuh suatu individu memiliki banyak simetri, biasanya tubuhnya tersusun melingkar. Tubuhnya hanya terbagi menjadi oral bagian atas dan aboral bagian bawah.
Contoh makhluk hidup yang memiliki simetri radial adalah Porifera, Coelenterata, dan Echinodermata yang tergabung dalam kelompok Radiata. Nah, bisa kalian lihat gambar ya, itu adalah ciri dari simetri radial. Jadi ada bagian oral dan aboral. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang notochorda. Notochord adalah tali penunjang tubuh yang terbuat dari tulang rawan atau tulang keras yang terletak pada metazoa. Berdasarkan ada tidaknya notochord, metazoa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah golongan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Yang kedua, golongan invertebrata atau avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Nah, bisa kalian contohnya ya. Selanjutnya kita akan membicarakan lapisan embrionik. Lapisan embrionik merupakan lapisan yang terbentuk akibat hasil diferensiasi sel pada masa perkembangan embrio. Macam-macam lapisan embrionik adalah: yang pertama adalah lapisan diploblastik. Di itu dua, plastik itu lapisan embrional. Jadi tubuh tersusun atas lapisan ektoderm atau lapisan epidermis yang paling luar dan lapisan endoderm bagian dalam. Contoh dari hewan yang memiliki diploblastik adalah Porifera dan Coelenterata. Yang kedua adalah triploblastik. Tri itu artinya tiga, blastik itu lapisan embrionik. Jadi tubuh tersusun atas tiga lapisan embrionik, yaitu lapisan ektoderm atau epidermis, lapisan mesoderm yang bagian tengah, dan lapisan endoderm bagian dalam. Contoh dari individu yang memiliki triploblastik adalah Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, dan Chordata. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rongga tubuh. Rongga tubuh merupakan bagian yang berada dekat mesoderm pada hewan triploblastik. Macam-macam dari rongga tubuh adalah, nah bisa kalian lihat gambar ya. Yang pertama adalah rongga tubuh, yaitu bisa dilihat di sini ada triploblastik ya. Yang pertama adalah triploblastik celomata. Artinya rongga tubuh berkembang menjadi mesenteron yang berisi organ dalam yang dibatasi mesoderm dan menghubungkan bagian dorsal dan ventral. Jadi ada rongga sejati, celomata. Kemudian yang kedua, macam rongga tubuh yang kedua adalah rongga tubuh pseudocelomata. Pseudo itu adalah semu, celomata itu rongga. Jadi rongga tubuhnya semu. Merupakan rongga tubuh semu yang merupakan saluran tubuh yang memisahkan alat pencernaan dari dinding terluar dan tidak dibatasi mesoderm. Sedangkan yang ketiga, macam rongga tubuh yang ketiga adalah rongga tubuh acelomata. A itu artinya tidak, celo itu adalah rongga, jadi tidak mempunyai rongga tubuh. Rongga tubuh tidak terdapat pada hewan tersebut.
Oke, demikian tadi materi pendahuluan Animalia. Selanjutnya kita akan membahas filum yang pertama, yaitu filum Porifera atau hewan berpori. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.